Perkenalkan, nama saya Kathleen Tania Setiawan dari CIPM Online Angkatan 25. Ya, hari ini saya mengangkat sebuah fenomena ekonomi yang tengah terjadi di Jawa Timur, yaitu PT Pabrik Kertas Indonesia atau biasa dikenal dengan PT Pekerin, produsen kertas industri yang berbasis di Mojokerto. Dilaporkan berhenti beroperasi sejak pertengahan tahun 2025 hingga saat ini akibat sengketa kepemilikan. Penurunan produksi menyebabkan berkurangnya pasokan bahan baku utama bagi pengrajin dus kemasan, yang menyebabkan harga dus di pasar mengalami kenaikan. Kondisi ini semakin parah saat jelang bulan Ramadan, di mana permintaan kemasan makanan cenderung meningkat. Kenaikan harga dus karton mendorong pelaku usaha, khususnya UMKM, makanan dan sektor retail untuk mencari alternatif kemasan yang lebih terjangkau dan mudah diperoleh. Dalam konteks ini, kemasan plastik yang sekali pakai itu berfungsi sebagai barang substitusi. Oleh karena itu, fenomena ini dapat dianalisis menggunakan konsep elastisitas silang atau cross price elasticity, yaitu perubahan permintaan suatu barang akibat perubahan harga barang lain. Ketika harga dus karton meningkat akibat kelangkaan pasokan, permintaan terhadap kemasan plastik sekali pakai berpotensi meningkat. Hal ini menunjukkan elastisitas silang bernilai positif, yang menandakan hubungan substitusi antara dua jenis kemasan tersebut. Dengan demikian, gangguan pada industri hulu tidak hanya berdampak pada harga dan produksi, tapi juga memicu perubahan pola konsumsi di sektor hilir. Secara lebih luas, fenomena ini diperlihatkan bagaimana suatu peristiwa ekonomi dapat menimbulkan efek domino, mulai dari PHK massal dan penurunan daya beli masyarakat hingga potensi peningkatan penggunaan plastik sekali pakai yang berdampak pada isu lingkungan. Dari analisis positif yang saya kulik pada hari ini, secara ekonomi fenomena ini dapat dijelaskan sebagai supply shock atau gangguan pada sisi penawaran. Pertama, berhentinya produksi menyebabkan pasokan kertas kraft berkurang. Kedua, pengrajin dus kesulitan bahan baku sehingga produksi menurun. Ketiga, jumlah barang di pasar berkurang, sementara permintaan tetap tinggi, terutama menjelang bulan Ramadan. Akibatnya, harga dus atau kardus kemasan meningkat. Fenomena ini dapat kita sebut sebagai elastisitas silang positif. Ketika harga dus karton naik, pelaku usaha mulai beralih ke kemasan plastik sekali pakai sebagai alternatif yang lebih mudah diperoleh, walaupun harganya relatif lebih mahal. Dalam teori ekonomi, jika kenaikan harga suatu barang menyebabkan peningkatan permintaan barang lain, maka kedua barang tersebut disebut sebagai barang substitusi. Selain itu, PHK massal yang terjadi juga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan mempengaruhi ekonomi lokal di sekitar Mojokerto dan Jawa Timur. Secara normatif atau dari sisi kebijakan, terdapat beberapa hal nih yang seharusnya dilakukan. Yang pertama, pemerintah perlu mempercepat penyelesaian sengketa kepemilikan agar operasional perusahaan dapat kembali berjalan dan rantai pasok industri kemasan kembali stabil. Dan yang kedua, hak-hak pekerja harus menjadi prioritas. Para pihak bersengketa wajib bertanggung jawab memenuhi gaji dan kewajiban terhadap karyawan. Dan yang ketiga, pengrajin dus dan pelaku usaha sebaiknya melakukan diversifikasi sumber bahan baku agar tidak terfokus pada satu produsen besar saja. Dan yang keempat, pemerintahan daerah perlu mengantisipasi peningkatan penggunaan plastik sekali pakai dengan kebijakan yang mendukung kemasan ramah lingkungan. Sebagai konklusi pada video hari ini adalah kasus ini menunjukkan bahwa gangguan pada satu industri dapat menimbulkan efek domino terhadap harga, permintaan, tenaga kerja, hingga lingkungan. Stabilitas industri, kepastian hukum, dan kebijakan yang responsif menjadi faktor yang penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi daerah. Terima kasih telah dalam pemaparan saya pada hari ini. Salam entrepreneur.